jangan malu jadi petani. Walaupun seperti saya ini, maksudnya kesana kemariannya pakaian itu aja, atau terlalu santai atau apa, tapi nggak usah malu. Nggak usah malu kalau jadi petani. Kalau semua jadi pekerja, siapa yang akan jadi petani? Seperti itu. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Graha Hardika. Saya saat ini umur 24 tahun dan masih kuliah aktif di Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil jurusan Ilmu Sejarah. Di sini saya sebagai pemilik kebun serumpun orchid yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Awal mulai itu saya di tahun 2019. Saat 2019 itu kan masa pandemi. Kuliah saya masih aktif sehingga kuliahnya dibuat online. Karena online itu banyak waktu yang luang, saya bingung ngapain sih kesehariannya kok cuman natap handphone, natap laptop untuk Zoom, dan waktunya pun random, nggak jelas. Banyak waktu yang terbuang, padahal itu waktu produktif. Kita juga terbatas, mau pergi kemana pun nggak bisa. Sehingga saya tertarik memulai usaha di bidang pertanian, khususnya anggrek. Anggrek itu satu tanaman yang menantang, mulai dari pertumbuhannya yang sangat lambat, kemudian penjualannya. Anggrek kan segmented untuk orang-orang yang beli saat itu, terutama di kelas menengah ke atas, karena harganya yang cukup lumayan mahal di kalangan ekonomi menengah. Dari situlah saya tertarik, kenapa sih masalah ini nggak bisa terpecahkan? Seharusnya kan setiap masalah ada solusi. Jadi saya mulai tertantang untuk bisa mengembangkan tanaman anggrek ini dimiliki semua orang dengan harga yang cukup terjangkau. Maksudnya untuk saya sendiri tidak ada pengalaman tentang pertanian atau ilmu pendidikan. Mungkin dari orang tua saya aja. Dulu orang tua saya tani, sehingga dari darah itu mungkin jadi saya ada passion di bidang pertanian. Kalau untuk pendidikan, saya itu kuliahnya di ilmu sejarah, kan nggak nyambung antara sejarah dengan pertanian, antara ilmu sosial dengan ilmu alam, sangat tidak sinkron. Tapi saya juga positive thinking bahwa saya itu harus bisa, saya optimis dari keterbatasan ilmu pendidikan saya, sehingga saya harus mampu memecahkan permasalahan anggrek saat ini, seperti pertumbuhannya yang lambat, penjualannya susah, itu harus saya hadapi. Pengetahuan saya tentang anggrek awalnya yaitu saya dari perpustakaan, maksudnya mencari buku, mencari referensi dari perpustakaan, dari Google, dari internet, dari manapun. Saya belajar otodidak dari situ. Dulu wah ngeri banget, saya itu pernah pelihara anggrek hampir ratusan, itu mati semua karena kesalahan saya, error saya. Dari situlah saya harus bisa mengembalikan kerugian-kerugian saya itu, menjadi saya semangat sampai saat ini. Dan ya ini proses saya yang perlu saya hadapi seperti itu. Pertaniannya kita semi modern, artinya semi modern yaitu saya menggunakan greenhouse, memakai bangunan greenhouse pertama. Kedua, saya menggunakan blower. Blower itu tujuannya yaitu kita kan dalam budidaya pertanian itu butuhnya sinar atau cahaya. Jangan kalau kebanyakan cahaya, maka akan terjadi peningkatan suhu ruang. Nah, kita butuh blower itu untuk membuang panasnya itu, suhunya. Tapi sinarnya tetap kita masih dapat, seperti itu. Jadi kita mengadopsinya itu semi modern, karena tadi keterbatasan modal. Mungkin kalau modal saya banyak, saya bisa menggunakan atau memilih di industri sangat modern. Jadi suhu sudah terkontrol otomatis, penyiraman langsung otomatis, dan lain-lain seperti itu. Kalau saya lebih suka di dendrobium, anggrek dendrobium. Saya produksi itu 3 macam anggrek. Ada anggrek dendrobium, anggrek bulan atau phalaenopsis, dan anggrek cattleya. Tapi saya lebih menonjolkan di anggrek dendrobium 60%, anggrek bulan atau phalaenopsis saya sekitar 30%, dan 10% diisi dengan anggrek cattleya. Karena tadi passion sih, mungkin tanganan itu maksudnya basic tangan kita, karena saya lebih suka di dendrobium. Nah, disitulah sehingga saya memperbanyak varietas dendrobium, anggrek dendrobium. Selain itu, untuk segmen pasar, anggrek-anggrek inilah yang mudah diterima di pasaran karena harganya terjangkau dan perawatannya mudah, seperti itu. Dari sinilah ketika saya produksi, berarti saya harus memikirkan tentang bagaimana cara marketingnya. Di situ saya membangun satu kemitraan, kedua dropship, ketiga reseller. Jadi banyak banget teman-teman kalau sore hari atau ketika mereka libur kerja pasti minta dokumen foto ke saya. Mas, tolong difotokan
anggrek apa aja yang ready. Ketika mereka duduk ngopi nongkrong sambil juga mereka online posting teman-teman itu, dari situlah ketika dia nongkrong nganggur, maksudnya waktu senggang, dia bisa menciptakan menghasilkan uang. Saya sebagai produksi, ketika mereka barangnya laku, maka saya lakukan packing, pengiriman atas nama tadi reseller atau dropship seperti itu. Dampaknya sangat banyak banget, dampak positif itu sangat banyak banget. Maksudnya banyak itu dulu teman-teman saya pertama, kedua lingkungan keluarga, ketiga lingkungan masyarakat yang awalnya menggunakan handphone hanya sebatas komunikasi WhatsApp atau update status. Sekarang dengan timbulnya anggrek, mereka itu update status atau membuat postingan bisa lebih menguntungkan, menghasilkan, dan mereka lebih terbuka bagaimana cara dia terus belajar membuat video, terus bagaimana mereka memasarkan anggrek dari saya, maksudnya saya sebagai produksi seperti itu. Sekarang ketika adanya anggrek, mereka obrolannya itu lebih maju, lebih ke depan. Maksudnya gimana biar kita dapat uang, gimana biar kita menghasilkan, seperti itu. Dibikinlah seperti konten kreator, dia jadi dropship. Untuk orang-orang yang tua, kita manfaatkan sebagai tenaga kerja. Maksudnya tenaga kerja di sini saya menggunakan orang-orang tua, yaitu untuk merawat anggrek atau menanam anggrek, karena mereka bisa mengerjakannya dengan disambi. Maksudnya disambi itu, saya itu kalau menanam itu modelnya borongan. Maksudnya borongan, bibit dan media tanam saya antarkan ke rumah warga atau ke rumah yang mau menanam. Dari situ saya ajari cara menanam sehingga dia bisa menanam di waktu luang tanpa menggunakan waktu produktif mereka, seperti itu. Bisa menambah penghasilan juga. Harapan saya di sini, saya sebagai petani sudah merasakan bahwa hasilnya dari petani itu memang kalau dilihat bisa banyak, bisa sedikit, tapi itu tergantung dengan kita. Maksudnya tergantung dari kita. Ya kalau kita tahu usia panen tanaman itu 2 tahun, maka kita harus konsisten selama 2 tahun. Kita nggak boleh libur dalam waktu 2 tahun sebelum panen. Dari situ kalau kita konsisten, apa yang akan jadi kendala, apa yang jadi masalah, itu bisa terpecahkan dan ada solusinya. Untuk anak muda sendiri, jangan malu jadi petani. Walaupun seperti saya ini, maksudnya kesana kemariannya pakaian itu aja atau terlalu santai atau apa, tapi nggak usah malu. Nggak usah malu kalau jadi petani. Kalau semua jadi pekerja, siapa yang akan jadi petani? Seperti itu.